Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim afdhalas salati wa atammat taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin akramis sabiqin wal lahiqin Nabiina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa tada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memerintah bab 23, memerintah yang baik dan mencegah yang munkar. Firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah ayat 7. Firman Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fasda' bima tu'maru. Al-Hijr ayat 94. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Al-A'raf ayat 165. Ya. Wal awwalu. Naam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran 110. Wa qala ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Wa qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah 71.
وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Al-Maidah 78 sampai 79. Waqala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Waqala ta'ala fasda' bima tu'mar. Al-Hijr ayat 94. Waqala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsuqun. Al-A'raf 165. Wal ayatu fil babi katsiratun wal ma'lumatun. Bab fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan, nahi munkar mencegah kemunkaran. Ma'ruf yang baik, kemunkaran adalah yang tidak baik. Bagaimana kita tahu baik? Pertama, manusia itu punya fitrah. Semakin asli fitrah manusia, semakin terang dia melihat, semakin kelihatan mana yang baik, mana yang tidak buruk, dia bisa bedakan. Aslinya manusia punya fitrah. Orang baru lahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana fitrahnya itu bisa berubah? Tergantung orang tuanya. Karena lingkungan paling dekat dari seorang anak adalah orang tuanya. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap janin yang dilahirkan 'alal fitrah, dalam keadaan fitrah, bersih, ibarat lembaran putih. Fa'abawahu, nah kedua orang tuanya ini, bapak dan ibunya, yuhawidanihi, bisa menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Gantung orang tua. Sini peran orang tua yang sangat penting. Maka fitrah ini dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ma'ruf itu orang bisa melihat dengan fitrahnya. Nah selain itu dengan apa? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu selalu dengan dia beramal, dengan dia beribadah, dengan dia taat kepada Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Allah menyenanginya, Allah menyukainya, Allah mencintainya. Allah cinta kepada hambanya yang taat. Itu sunnatullah, baku, paten, gak bisa dirubah-rubah. Bahwa Allah cinta kepada hambanya yang cinta kepadanya, dan cinta kepada Allah tandanya, buktinya, wujudnya, ya, nyatanya, kenyataannya apa? Yaitu dengan beramal soleh, beramal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai status. Apa statusnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sekalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat. Yang bagaimana? Ukhrijat linnas, yang memang Allah tampilkan, Allah keluarkan, Allah munculkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah masyarakat kecil atau masyarakat pertengahan atau masyarakat yang besar, lokal, regional, nasional, internasional, masing-masing Allah berikan, ya, Allah berikan kemampuan itu. Ada yang tingkat skup kecil, lingkungan kecil, ada lingkungan pertengahan, dan seterusnya, masing-masing tidak sama. Terus apa yang dilakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, mengajak, menyeru kepada
yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Harus berimbang. Tidak boleh saya hanya amar ma'ruf sementara kemunkaran dibiarkan. Atau nahi munkar saja tanpa mengajak kepada kebaikan. Jadi supaya berimbang. Ya. Kalau ada perimbangan maka terjadi apa? Terjadi keseimbangan. Dan keseimbangan orang itu akan mencapai kepada ketenangan. Ketidakstabilan itu muncul karena apa? Ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Ya. Karena apa? Amal setiap orang, amal satu kelompok mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan. Apalagi di rumah tangga. Rumah tangga itu tergantung bagaimana bapak dan ibu. Bagaimana suami dan istri. Anak itu tergantung pada mereka. Walaupun tidak ada narasi, walaupun tidak ada omongan, walaupun tidak ada suara atau tidak ada ajakan, anak itu akan menilai. Anak itu akan menilai. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua dari hatinya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, itu akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Positif berpengaruh, negatif berpengaruh. Ini sunnatullah. Karena hubungan batin anak dan orang tua itu tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Ya. Coba bapak-bapak baca cerita dan kisah Nabi Yusuf, bagaimana ayahnya Nabi Yakub begitu cintanya dengan Nabi Yusuf itu. Ya. Dia tahu, dia bisa mencium itu, bisa mencium ya, hubungan dengan Nabi Yusuf itu betul-betul sangat dekat. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf membawakan baju yang akan diberikan kepada Nabi Yakub, belum diserahkan kepada Nabi Yakub saja, Nabi Yakub itu sudah bilang, "Innila ajidu riha Yusuf." Saya sudah mencium baunya Yusuf. Ini orang tua kepada anak, orang tua kepada anak. Hubungan batin itu dunia akhirat. Karena apa? Karena tidak ada istilah bekas anak atau bekas bapak. Bekas menantu bisa. Bisa. Bekas besan bisa. Bekas mertua bisa. Bekas saudara nggak ada. Nggak ada. Bekas bapak nggak ada. Bekas anak tidak ada. Dunia akhirat. Maka umat itu statusnya umat yang terbaik manakala menjalani amar ma'ruf nahi munkar dari mulai lingkungan yang paling kecil, rumah tangga, masyarakat. Terus bagaimana fungsi ini dijalankan, ini akan mempengaruhi positif dan negatif terhadap eksistensi umat itu. Bagaimana martabat umat ini tergantung amar ma'rufnya dan nahi munkarnya. Ya. Jadi Allah menyikapi umat ini tergantung kepada ini status ini. Dia laksanakan enggak amar ma'ruf nahi munkar? Dan ini adalah sesuatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat ini laksanakan betul-betul amar ma'ruf nahi munkar, maka dia akan menjadi umat yang terbaik. Maka kita harus selalu muhasabah, introspeksi. Gimana nih umat kita, umat Islam?
Kenapa umat ini mengalami ini? Mengapa umat ini? Coba lihat kita. Kita sudah laksanakan enggak ini? Ini status masalah jati diri umat ini. Gak bisa dilepaskan, gak bisa. Jadi positif negatifnya ini akan dilihat dari ini. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini Allah yang menjelaskan, karena Allah yang menciptakan. Allah Maha tahu, Maha tahu. Kalau kita menilainya hanya sekedar lahiriah, tidak bisa kita tahu apa yang ada di hati seseorang. Walaupun menggunakan alat ultrasonografi, nggak bisa. Ya, seseorang itu nggak bisa dideteksi, ya, diteropong, nggak bisa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hati kita. Kalau yang sifatnya fisik bisa dideteksi oleh alat yang dibuat oleh manusia. Tapi yang namanya niat, ya, yang tidak diketahui kecuali oleh yang bersangkutan dan Allah yang Maha mengetahui. Ini ayat yang kedua, ya, dari surah Ali Imran, bukan Al Imran, ya, Ali Imran, Ali Imran. Lamnya itu kasrah, bukan Al Imran, bukan Ali Imran. Ya, jadi keluarga Imran namanya. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Ini perintah. Khudhil afwa. Ya, kita diperintahkan untuk apa? Untuk memaafkan. Memaafkan. Maafkan siapa? Maafkan kesalahan orang. Khudhil afwa. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya begini, bahwa setiap seseorang berbuat baik pasti ada reaksi. Setiap orang berbuat baik pasti ada reaksi. Ada orang yang tidak senang, itu pasti. Ya. Karena yang namanya baik itu ada orang-orang yang melakukannya, keburukan juga ada orang-orang yang melakukannya. Kebaikan ada pembelanya, keburukan juga ada pembelanya. Yang hak itu ada orang pelakunya, ada pembelanya. Yang batil juga ada pelakunya dan pembelanya. Ini nggak mungkin dicampur, nggak bisa. Ini ibarat mencampur air dengan minyak, tidak mungkin. Dan sudah demikian itu dijadikan ini ya, kompetisi. Masing-masing membela. Nah, ada orang-orang yang memang bereaksi karena kebodohannya. Maka jangan dilayani, berpalinglah. Wa'arid 'anil jahilin. Itu dalam salah satu ayat Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Furqan, tentang orang-orang yang saleh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang soleh itu kalau mereka berjalan dengan tawadhu, tidak petang-tang petenteng kalau orang Jakarta bilang, nggak sombong, biasa aja, jalan wajar aja. Ya. Tidak membanggakan dirinya, oh ini saya, badan saya hebat, saya ini badan saya kekar dan sebagainya, oh ini pakaian saya bagus dan sebagainya. Tidak, biasa jalan dengan wajar. Itu orang-orang yang soleh demikian, jalannya biasa-biasa saja, wajar. Ketika dia berjalan seperti itu, ada yang mengolok-olok, dia tidak ladeni. Dia tidak ladeni. Karena mungkin orang yang mengolok itu orang yang jahil, tidak paham. Ini adab, ya, adab. Dan ini berkenaan juga dengan apa? Dengan menghormati ulama. Menghormati ulama.
khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Orang yang tidak tahu tentang sesuatu biasanya dia memusuhi, bereaksi negatif. Orang tidak tahu karena ketidaktahuannya, jadi dia tidak memahami. Karena tidak memahami, akhirnya sesuatu kebaikan dilakukan oleh seseorang dianggap itu sebagai sesuatu yang merugikan dia, padahal tidak, sehingga dia memusuhinya. Maka kita harus bijak menyikapinya. Kita melihat orang ini memusuhi kita karena kejahilannya atau karena memang dia tahu tapi sengaja menentang. Kalau orang itu yang orang jahil, kita tidak usah ladeni, dan kita sebaliknya mendoakan mudah-mudahan itu orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau hijrah ke Taif. Taif itu tidak terlalu jauh dari Makkah. Itu kira-kira ya dari sini ke puncak mungkin. Di sana juga daerah puncak, daerah dingin Taif itu. Itu kira-kira 45 kilo, 50 kilo dari Makkah. Hijrah ke sana. Apa yang dia dapati? Apa yang didapati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilempari batu. Sehingga tumit beliau itu luka-luka, cedera. Kata malaikat, wahai Muhammad, kalau engkau mau, kami angkat ini. Apa diangkat? Gunung. Taif itu daerah pegunungan. Kami angkat gunung. Terus kami timpakan kepada mereka. Kata Muhammad, tidak. Saya mengharap nanti mereka punya keturunan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak-bapak baca di dalam surah Al-Kahfi tentang kejadian yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dilakukan oleh siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Yaitu ketika ketemu seorang anak dibunuh. Kapal dibolongi, kemudian anak dibunuh. Nabi Musa karena dia tidak tahu apa dan sebab serta motivasi yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, langsung bereaksi mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh satu orang tanpa sebab, bukan dalam rangka mengkisos, bukan dalam rangka menegakkan hukum, bukan. Ya kalau di dalam Islam kan orang bunuh dihukum dengan dibunuh, kisos. Ya sudah, itu dengan proses, bukan orang menghakimkan sendiri, tidak. Ada prosesnya dan ada teknisnya secara hukum. Nabi Musa bereaksi demikian. Ketika sudah sampai kepada batas ya yang dikatakan oleh Khidir alaihissalam, hadza firaqu baini wa bainik. Nah, inilah perpisahan antara kita. Sebelum berpisah, sa'unabbika bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Saya akan jelaskan tentang hal-hal yang tadi engkau tidak pahami. Nah, mengenai orang yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyuhikuhuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Anak ini yang dibunuh tadi ini, orang tuanya orang soleh. Kalau saya tidak bunuh dia besar ini, dia akan durhaka kepada dua orang tuanya. Dia akan mencelakakan orang-orang tuanya. Saya ingin Allah menggantinya dengan yang lebih soleh.
dengan yang soleh. Allah membuktikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa setiap orang itu punya ilmu masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat satu kenyataan, jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan. Melihat satu kenyataan, jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan. Apalagi kalau kita tidak tahu, jangan. Kita bisa sesat dan menyesatkan. Kita bisa sesat dan menyesatkan. Apalagi yang berkenaan dengan agama dan sebagainya. Kalau kita tidak paham, jangan sekali-kali kita itu mengambil kesimpulan. Tanya kepada yang mengerti, tanya kepada yang paham. Kemudian ayat yang berikutnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Apa artinya awliya'u ba'd? Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain saling menolong, membantu dalam beribadah. Masya Allah. Kita ini kalau mengukur, kita melihat kemampuan kita masing-masing, kita sangat lemah, manusia lemah. Tapi dengan kita solid sama-sama jadi kuat. Musola ini kalau diutus hanya satu orang, diurus oleh satu orang, nggak bakalan rapi seperti ini, nggak bakalan. Walaupun sehebat-hebatnya, karena setiap orang mempunyai keterbatasan. Tapi kalau dengan bersama-sama, masing-masing punya potensi. Masing-masing punya potensi yang Allah berikan. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Jadi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang mukmin satu sama lain saling menolong, saling membantu dalam beribadah, dalam kebaikan. Ya. Rasulullah menggambarkan orang mukmin itu satu sama lain ibarat tubuh, kal jasadil wahid, satu tubuh ini. Tangan luka, kalau orang Jakarta bilang kelanjeran, di ketiak, betul kan? Kaki kita luka, kelanjeran di paha, betul kan? Kita luka, meriang, yang panas kepala kita. Jadi nyambung, ada sarafnya itu, ada kabelnya. Kita pun demikian harusnya orang mukmin. Nyambung satu sama lain, ada hubungan batin. Ya. Sinyalnya apa tuh? Iman sinyalnya. Karena kita satu arah, mencari ridho Allah Subhanahu. Kita semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke sana tujuan kita, enggak lain. Kita semuanya berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita begitu. Sama, kiblatnya sama, arahnya sama, nyambung. Nah, kesamaan ini, kebersamaan ini harus betul-betul dimanfaatkan. Untuk apa? Kebaikan. Seorang mukmin dia lemah sendirian, dia akan menjadi kuat dengan kebersamaannya. Dan kebersamaan itu adalah fardu wajib secara syar'i dan sangat dibutuhkan dan menjadi keniscayaan yang harus dilakukan secara kemanusiaan. Masya Allah. Kita ini lemah, apalagi kalau sudah mati, harus ada yang mengurus, nggak bisa ngurus sendiri. Makanya orang bepergian tuh pergi jauh jangan sendiri. Kenapa? Kalau dia meninggal dunia, siapa ngurus? Orang pergi jauh minimal itu 3 orang.
Kalau dia pergi jauh sendiri itu dibilang setan oleh Rasulullah. Kalau dia pergi jauh berdua dibilang dua setan. Minimal 3 orang, dan dari 3 orang itu harus ada yang satu menjadi pemimpin. Ini Islam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu telitinya, antisipasi. Kita nggak tahu di mana umur seseorang, itu nggak tahu. Apakah seorang itu meninggal di rumah, di perjalanan, atau di mana? Kita nggak tahu. Ini satu rahasia yang Allah tidak buka kepada siapapun. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 hal di akhir surah Luqman ini. Di akhir surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah tentang pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Gak ada yang tahu. Sehebat apapun ilmu seseorang, dia tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kalau harinya iya hari Jumat, tapi tahun berapa, bulan apa, gak tahu. Harinya betul hari Jumat. Makanya itu kita disuruh malam Jumat banyak bersolawat, kita beribadah. Dulu guru kami Kiai Haji Ahmad Sahal, itu pendiri Gontor, kalau sudah mulai hari Rabu itu beliau nggak menerima tamu. Sejak hari Rabu sudah tidak menerima tamu. Kata Bunyai, kata istri beliau, karena beliau itu mempersiapkan diri untuk hari Jumat. Ulama yang soleh seperti begitu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah hanya Allah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini di akhir surah Luqman. Surah Luqman itu di juz 21 ya. Ya, di akhir surah Luqman ayat 24. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wallahu alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Pertama, ada 5 hal. Dan dia yang menurunkan hujan. Hujan itu yang menurunkan Allah, bukan BMKG ya. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ya. Dan pengetahuan ini bukan masalah fisik, nasibnya bagaimana janin itu nanti di kemudian hari, apakah dia orang yang bahagia, apakah orang yang sengsara, umurnya berapa, rezekinya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Nah, itu ditulis sejak janin berusia 4 bulan. Makanya kita prihatin dengan kejadian yang terakhir ini kita dengar itu, bagaimana ada satu klinik yang melakukan aborsi yang begitu banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janin itu dimasukkan ke air keras, dilarutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti janin itu nanti di hari kiamat ditanya itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti ditanya itu oleh Allah. Kamu ini dibunuh karena apa? Akan bicara nanti itu. Merinding kita melihat berita begitu, dan Masya Allah itu pasien yang begitu itu banyak sekali, sampai disebutkan kalau tidak salah itu 2000 itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kejamnya, begitu sadisnya. Kemudian dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Kita nggak tahu nasib kita besok. Hari Senin besok tanggal 5 Muharram, betul tanggal 5 Muharram. Kita nggak tahu. Kita punya schedule, kita punya rencana, kita punya jadwal, kita punya perjanjian dan lain sebagainya. Tapi kepastiannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pada Allah yang mengetahui.
maka kita segala kebaikan insya Allah. Segala kebaikan itu harus dengan insya Allah. Jika Allah kehendaki. Yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita niatkan kebaikan, niatkan kebaikan, niatkan kebaikan. Karena kebaikan itu yang diniatkan jika terlaksana dapat 2 pahala. Jika tidak bisa terlaksana karena satu halangan dapat 1 pahala. Tapi insya Allah ini bukan insya Allah main-main, tapi insya Allah betul-betul. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ada yang tahu? Ini 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5. Hanya Allah yang mengetahui. Termasuk hujan turunnya. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menganalisa berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi kepastian hanya ada pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang mukmin saling tolong menolong dalam beribadah dan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita kalau dapat nasihat dari seseorang, berterima kasih, diingatkan, ditegur, berterima kasih. Ya. Berterima kasih. Kalau sahabat mereka justru minta kepada Rasul, mereka minta kepada satu sama lain, mereka minta, ya, tausiah saya, ingatkan saya, nasihati saya. Itu kalau orang yang betul-betul dia imannya itu jujur dan menyadari bahwa pada diri masing-masing ada keterbatasan dan ada kelemahan. Dan mungkin saja, sangat mungkin orang lain yang tahu kesalahan ataupun kekeliruan kita atau kekurangan kita. Makanya di dalam mempelajari Al-Quran gak bisa kita baca sendiri. Kita perdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Karena apa? Karena orang lain yang bisa mengetahui kesalahan. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan kesalahan bacaan kita. Ini cara dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukupkan sampai di sini bab ini.